Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Alehem Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi minggu hari ini, di minggu ketiga bulan Juni, kita boleh lagi beribadah. Dimanapun kita berada, kita akan sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya undang jemaat untuk mengucapkan syukur bahwa kita boleh disertai sepanjang satu minggu ini. Kita mau berterima kasih, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan dengan rasa ucapan syukur kita berterima kasih bahwa Dia yang selalu menyertai kita. Untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk segala hal yang boleh kita lalui hari lepas hari. Mari kita ucapkan syukur dengan sepenuh hati. Inilah ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam fotum dan salam. Saya undang Bapak Ibu Jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Suci, Suci, Suci Allah Maha Tinggi. Suci, suci, suci Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, suci, suci yang murah, yang kuasa, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Suci, 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 semua tunduklah. Suci, 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 semua tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, semua sujudlah, sembah Allah selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Salam alaihim. Kami atas nama Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah buat jemaat sekalian di rumah kita masing-masing, karena sampai saat ini kita belum boleh beribadah di gereja seperti sedia kala. Jadi untuk itu kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Gembala kita Bapak Jeffrey Kansil MTH di bawah satu tema mengikut Yesus keputusanku, terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Warta jemaat dapat dibaca oleh jemaat melalui WA yang telah dikirim oleh sekretariat kepada jemaat masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih setiamu, pertolonganmu yang begitu sempurna bagi kehidupan kami. Engkau menuntun, memimpin langkah kami Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui hingga kami boleh memasuki minggu ketiga di bulan Juni ini. Ini semua Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Oleh karena itu patut kami bersyukur tidak putus-putusnya untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi ini untuk hamba-Mu Pak Jeffrey yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman yang disampaikannya boleh memberkati kami semua jemaat. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati Ibu juga supaya Ibu tetap kuat, tetap sehat di dalam mendampingi Pak Jeffrey di dalam pelayanan ke depan ini. Baik juga untuk anak-anak mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dalam segala kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, cukupkan segala apa yang mereka perlukan dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak putus-putusnya terus berdoa untuk pelayanan di gereja ini melalui Zoom, baik untuk pelayanan sekolah minggu, biar Tuhan terus menolong memberkati, supaya semua berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Baik juga rekaman ibadah umum, Zoom tunas remaja, Zoom doa, dan Zoom kaum perempuan, biar Tuhan juga campur tangan Tuhan yang menolong, sehingga semua program pelayanan di gereja ini boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan, baik untuk Bapak Riki Simangunsung, Bapak Osten Simangunsung, Ibu Bapak Lufi Aliambar, Bapak Sakeus Hutapea, Bapak Pauli Mahelu, Bapak Harno Simanjuntak, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Yulce Palengkahu, Ibu Surtaria Hutapea, Ibu Jane Mukalu, dan juga untuk Ibu Wilhelmina Solsepa yang dirawat di Rumah Sakit Batam. Tuhan, mari Engkau menolong, memberkati mereka semua di dalam segala kelemahan tubuh mereka, supaya di dalam segala kelemahan tubuh mereka juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka terus
boleh memandang, boleh berseru hanya kepada Tuhan Yesus, supaya segala sakit penyakit yang mereka derita Tuhan angkat dari segala kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersyukur tidak putus-putusnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk hamba-hamba-Mu ini semua. Biar Engkau terus Tuhan mencukupkan segala dana yang diperlukan juga di dalam perawatan mereka. Berkatilah Tuhan segala makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga melaluinya tubuh jasmani mereka boleh disegarkan. Khususnya Tuhan untuk Ibu Wilhelmina yang sedang dirawat di Rumah Sakit Batam. Mari Tuhan Engkau menolong dokter semua, tim medis, supaya mereka boleh memberi pengobatan yang sempurna, sehingga ibu ini boleh memperoleh kekuatan kesehatan baru lagi. Berkati semua anak-anak keluarga besar Solsepa, supaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Dan untuk Bapak Beri Solsepa yang berangkat ke Batam juga, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya, berkati perjalanan sehingga tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-hamba ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk sidang sinode GMI yang akan dilaksanakan Maret tahun 2021 di Sintang, Kalimantan Barat. Tuhan, kami berdoa hanya kepadamu karena masih membutuhkan dana yang sangat besar, sejumlah Rp729.342.413. Tuhan, bagi Tuhan tiada mustahil, Engkau akan mencukupkan dana-dana ini tepat pada waktunya, sehingga di dalam persidangan ini tidak ada kurang satu apapun yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk acara dan semua pembicara juga, Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga semua acara boleh berjalan dengan baik. Baik juga peserta dari seluruh Indonesia, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan kesehatan juga, supaya semua peserta boleh mengikuti acara sidang sinode yang akan dilakukan tahun 2021 ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan, Engkau menolong, sehingga apapun yang dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran yang ada di pemerintahan, supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga mereka bersatu hati untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Dan berilah Tuhan wibawa surgawi dan hikmat marifat dari Tuhan, supaya mereka terus bekerja sama untuk memimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian di tengah-tengah wabah virus corona ini. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuka jalan, sehingga perekonomian di Indonesia ini boleh lagi dipulihkan. Terus kami serahkan pemerintahan ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, biar Tuhan terus yang membuka jalan yang terbaik. Terlebih Tuhan untuk virus corona yang sampai saat ini masih merebak di mana-mana. Kami berdoa hanya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu semua yang terjadi di negara ini ada di dalam kendali Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong semua tim medis juga Tuhan untuk boleh bekerja sama untuk menangani virus corona ini, sehingga virus corona ini boleh diselesaikan dalam waktu dekat ini. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang sanggup menyelesaikan ini Tuhan, dan memulihkan bangsa ini dari virus corona yang sedang merebak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk Jawa Timur yang mengalami COVID yang paling tertinggi. Biarlah Engkau Tuhan juga menolong mereka, supaya pemimpin-pemimpin, gubernur sampai ke aparat daerah juga Tuhan mereka bekerja sama untuk boleh menyelesaikan virus corona yang sangat tinggi di daerah Jawa Timur. Kami serahkan semuanya yang hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau berotoritas di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk wacana new normal ini, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang beri yang terbaik,
sehingga kami rakyat Indonesia ini boleh normal kembali dalam segala kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami serahkan semuanya bangsa dan negara ini, khususnya juga Tuhan untuk keamanan TNI Polri. Engkau menolong, kamu memberkati mereka, supaya TNI Polri juga Tuhan boleh sungguh-sungguh memberi keamanan yang sungguh baik bagi rakyat Indonesia ini di tengah-tengah masalah virus corona ini, sehingga rakyat boleh aman, damai satu dan yang lain. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 10. Jika sudah menemukannya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan para singer akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan judul perikop, doa permintaan tolong. Doa minta tolong. Doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Saya akan membacakan ulang ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senapati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya.
Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita masih akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan bersuka cita mari kita tinggikan namanya, kita puji karena Dia dasar dari segala yang kita harapkan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. katakan Raja keagungan. Raja keagungan.
kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita sambut Dia yang indah, Dia Yesus, Dia yang ajaib dan Dia yang mulia. Dengan sikap penyembahan, mari kita tinggikan dan muliakan Dia. Sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Kita tinggikan Dia, kita sembah, kita agungkan namanya, kita muliakan. Sebab Dia yang agung, Dia yang tinggi dan Dia yang mulia. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang rela memberikan nyawanya hanya untuk kita,
Dia rela untuk meninggalkan kemuliaannya hanya bagi kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Dia, muliakan namanya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Inilah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan Yesus, yang kami puja, yang kami sembah, yang kami cinta dalam seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada sekalian jemaat berhimpun di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan. Dan saat ini kami bersama akan membaca kebenaran firman dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus yang memberi pemahaman dan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa paham dan mengerti, dan juga kesanggupan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali jemaat dalam ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 32. Saya akan membacakannya, tapi saya hanya akan membaca ayat 16 sampai ayat 21 dan ayat 32. Selebihnya jemaat bisa membaca sendiri teks ini secara lengkap. Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-32. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada ibadah pada hari ini sebuah tema yang menarik, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Jemaat sekalian, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di India. Ada sebuah keluarga yang berasal dari desa terpencil. Mereka berkunjung ke kota. Di kota itu, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ayahnya bertobat, terima Yesus. Istrinya bertobat, terima Yesus. Anak-anaknya bertobat, terima Yesus. 2 orang anaknya. Satu keluarga itu menjadi keluarga Kristen. Keluarga itu kemudian kembali ke desa terpencil mereka. Selama beberapa waktu mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia. Mereka selalu mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk beribadah sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan. Penduduk desa terpencil itu mulai mencurigai bahwa keluarga itu sudah tidak lagi seiman dengan mereka. Keluarga itu nampaknya sudah mempunyai iman yang baru. Mereka mulai menyelidiki apa dan bagaimana iman dari keluarga itu. Ketahuan, keluarga itu benar. Rupanya sekarang tidak lagi seiman dengan warga yang ada di desa terpencil itu. Tapi mereka sudah menjadi orang Kristen. Penduduk yang mengetahui hal itu melaporkan kepada kepala desa. Kepala desa menyelidiki. Akhirnya kepala desa pun mengetahui bahwa keluarga itu memang sudah tidak lagi seiman dengan mereka. Tapi keluarga itu sudah menjadi keluarga Kristen. Apa yang dilakukan oleh kepala desa itu, jemaat sekalian? Kepala desa mengumpulkan penduduk desa. Mereka menggerebek rumah keluarga itu sementara mereka beribadah. Di situ mereka menemukan Alkitab yang memastikan bahwa keluarga itu memang tidak lagi seiman dengan mereka. Keluarga itu sudah menjadi keluarga Kristen. Penduduk desa yang dipimpin oleh kepala desa menangkap keluarga itu. Lalu menggiring keluarga itu ke alun-alun desa. Mereka dihakimi di depan penduduk desa. Kepala desa menatap sang kepala keluarga. Kepala desa menatap si ibu rumah tangga, istrinya. Kepala desa menatap kedua anaknya. Lalu kepala desa menyampaikan kepada keluarga itu demikian. Kalau saat ini kalian tidak menyangkal iman kalian, kalian tidak menyangkal Yesus, maka kalian akan kehilangan nyawa kalian. Kalian akan mati saat ini juga. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan, jemaat. Kepala keluarga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kepala keluarga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Apa yang mereka lakukan kemudian? Apa yang mereka buat kemudian, jemaat? Kepala keluarga itu mengingat lagu yang ditulisnya di awal keluarga itu menjadi orang Kristen. Mereka tidak buat apa-apa waktu mendapat tekanan itu. Mereka berempat di hadapan penduduk desa itu menyanyikan lagu yang ditulis
oleh kepala keluarga itu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat, 2 anak dari suami istri itu, dari keluarga ini, dibunuh di depan ayah dan ibunya. Terkejut kepala keluarga itu, histeris ibu itu. Kepala desa itu menekan lagi suami istri itu. Sekarang kalian tinggal berdua. Kalau kalian tidak menyangkal iman, tidak menyangkal Yesus, saat ini juga salah satu di antara kalian akan dibunuh seperti kedua anak kalian. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua melanjutkan lagu itu. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Si istri dibunuh di depan suaminya. Suaminya sendiri seperti lagu itu. Sekarang kesempatan terakhir. Kepala keluarga itu menekan si pria itu yang sekarang sendiri karena istri dan anak-anaknya sudah dibunuh di depannya. Kalau engkau saat ini tidak menyangkal imanmu, tidak menyangkal Yesusmu, engkau akan seperti istrimu yang sudah mati dan kedua anakmu yang sudah mati. Pria itu juga tidak bicara apa-apa. Pria itu melanjutkan lagu yang ditulisnya. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pria itu dibunuh mengikuti istrinya dan kedua anaknya. Mereka berempat menjadi martir di desa terpencil itu. Apakah kisah itu selesai dengan matinya satu keluarga itu? Tidak. Ada sebuah benih yang tumbuh di dalam hati kepala desa. Benih itu menggelisahkan sang kepala desa. Sebuah pertanyaan muncul pada hati kepala desa. Siapa Yesus? Kenapa keluarga itu rela menyerahkan nyawa untuk mengikut Yesus sekalipun mereka kehilangan nyawa mereka? Singkat cerita jemaat, kepala desa itu menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sampaikan kepada penduduk desa, kumpul semua di alun-alun. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Seluruh penduduk desa berkumpul di alun-alun. Kepala desa berdiri menyampaikan sebuah pemberitahuan. Saudara-saudara, di sini beberapa waktu yang lalu kita mengeksekusi sebuah keluarga pengikut Yesus. Sejak peristiwa itu ada sebuah benih yang tumbuh dalam jiwaku, dalam hatiku. Dan itu yang aku ingin sampaikan kepadamu. Saya sekarang menjadi pengikut Yesus. Silakan kalian mengeksekusi saya, membunuh saya seperti apa yang sudah kita lakukan terhadap keluarga itu.
kepala desa itu sujud di depan penduduk desa, siap untuk dibunuh, siap untuk dieksekusi. Apa yang terjadi jemaat? Seluruh penduduk desa itu sujud bersama dengan sang kepala desa. Hari itu ada sebuah sukacita besar di desa itu. Dan satu desa itu menyanyikan lagu itu. Lagu yang dinyanyikan oleh keluarga yang dibunuh oleh mereka. Sekarang mereka yang menyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. Kuta ingkar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari teks yang kita baca dalam Matius pasal 10 ini, kita akan melihat bersama-sama secara singkat dan sederhana bagaimana kita harus menjadi pengikut Yesus sampai pada akhir hidup kita. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama jemaat pada saat ini. Yang pertama yang kita lihat dari teks ini adalah keputusan untuk mengikut Yesus yang sudah mengutus. Jelas dituliskan dalam ayat 16 di situ, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Minggu yang lalu kita sudah membahas bersama-sama jemaat tentang bagaimana predikat seorang murid Yesus. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid dengan predikat mereka sebagai murid. Bukan predikat murid yang kosong tentunya. Mereka bukan para murid yang hanya sekedar mendapatkan predikat murid, tapi isi kehidupan sebagai murid tidak ada. Tidak. Kita sudah lihat pada minggu yang lalu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki predikat murid, tetapi kehidupan sebagai murid sungguh-sungguh nampak dalam kehidupan mereka. Sehingga pada minggu lalu kita melihat bagaimana mereka memiliki kelebihan-kelebihan itu untuk mencukupkan orang yang di dalam kekurangan. Apakah hanya itu saja kelebihan dari para murid? Tidak, jemaat. Tidak. Yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengutus murid-murid, disebutkan di sini oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba jemaat lihat kata-kata Tuhan Yesus. Seperti domba. Itu murid-murid yang memiliki segala kelebihan yang minggu lalu kita sudah dengarkan. Mereka seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya jemaat, proses mereka menjadi murid yang minggu lalu kita lihat memiliki segala kelebihan-kelebihan itu, rupanya pembentukan yang Tuhan Yesus buat kepada para murid itu juga adalah membentuk karakter mereka. Karakter apa? Yang kita lihat di sini adalah karakter menjadi, yang Tuhan Yesus bilang, seperti domba. Bagaimana karakter domba? Kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan bagaimana perangai domba. Saya catat lagi, saya sampaikan lagi di sini. Domba itu adalah binatang yang bergantung kepada gembala. Dia nggak bisa lepas dari gembala. Domba itu
tidak membahayakan. Kita sudah lihat itu bersama. Domba itu tidak suka menyerang. Domba itu tenang. Domba itu tidak gaduh. Domba itu rukun satu dengan yang lain. Domba itu sabar, sekalipun bulunya itu digunting dia tidak bereaksi. Sekalipun mau dijagal dia pasrah, dia sabar. Domba itu jinak, dia mudah untuk dituntun. Domba itu yang berapa waktu kita sudah lihat, dia sebagai sebuah persembahan yang dibawa di mezbah. Itu domba, jemaat. Nah, Tuhan Yesus membentuk murid-murid, kemudian mereka memiliki karakter domba, sehingga mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bagaimana karakter serigala, jemaat? Saya buat catatan di sini tentang karakter serigala. Serigala itu serakah. Serigala itu makhluk yang selalu mencari mangsa untuk dirajam, untuk dibunuh. Serigala itu membinasakan. Serigala itu licik. Serigala itu merusak. Kalau ada kebun itu, dia biasa merusak, menghancurkan kebun. Serigala itu, dia tempat tinggalnya itu di dalam kegelapan. Di dalam liang-liang, di dalam gua-gua. Dia tidak suka di tempat yang terang, dia suka di tempat dalam kegelapan. Jemaat, Tuhan Yesus mengutus murid-murid seperti domba ke tengah-tengah serigala. Konsep dunia biasanya bagaimana, jemaat? Kalau kita mau diutus ke satu kelompok, maka kita harus seperti kelompok itu. Kalau kita mau diutus ke tengah-tengah serigala, maka kita harus menjadi seperti serigala. Anak Tuhan tidak seperti itu. Orang percaya tidak seperti itu. Kita tidak bisa sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus mau supaya karakter yang kita miliki bukan karakter serigala. Sekalipun kita diutus ke tengah-tengah serigala, tapi kita mempunyai karakter domba. Sekalipun di tempat yang mengancam, Tuhan Yesus selalu tekankan harus tetap lemah lembut, balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang tempeleng pipi kamu yang sebelah, kasih lagi pipi yang sebelah. Tuhan Yesus mencontohkan langsung di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang pertama, jemaat, yang kita lihat dari bagian ini. Keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus yang mengutus kita. Mari kita memiliki karakter domba. Sekalipun dunia ini goncang-gancing, dunia ini semakin bengkok hatinya, semakin hancur kondisi moral dunia ini. Tetapi kita tetap tampil seperti Tuhan Yesus ajarkan. Karakter domba, bukan karakter serigala, jemaat. Tuhan Yesus tekankan di situ juga soal cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu ular, dia bisa berkelit. Ya toh. Kita harus cerdik dalam pengertian di sini. Itu ulet. Ya, ulet tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Meskipun kita lemah kecil, domba itu lemah kecil, tapi harus ulet. Tidak boleh cepat menyerah, tidak boleh putus asa, harus putar otak, harus mencari akal, minta hikmat dari sorga dalam situasi-situasi yang sulit di tengah-tengah serigala. Tulus
seperti merpati. Itu hatinya Tuhan Yesus ya, yang penuh dengan kasih, yang solider terhadap sesama, hidup dengan hati nurani yang murni. Mari kita menjadi orang percaya yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus yang mengutus kita. Yang kedua jemaat yang kita lihat dalam teks ini, keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus yang menderita. Ini yang kedua nih. Yang pertama, mengikut Yesus yang mengutus kita. Yang kedua, mengikut Yesus yang menderita. Dalam teks ini jelas jemaat kita bisa lihat di situ tentang bagaimana orang yang diutus itu menderita. Disebutkan dalam ayat 17, 18, 19, 21, kamu akan diserahkan. Kamu akan digiring. Ya, 17, 18, 19, 21 itu diserahkan, digiring. Dalam ayat yang ke-17 bukan hanya diserahkan, digiring, tapi disesah, dicambuk. Ya. Bukan hanya disesah, dicambuk, ayat 22 dibenci. Karena dibenci, ayat 23 mengalami penganiayaan. Dianiaya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau kita mengikut Dia masuk dalam penderitaan itu. Dalam ayat 19, jangan khawatir akan apa yang harus dikatakan. Semuanya itu akan dikatakan kepadamu. Roh Bapa yang berkata-kata. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar bahwa janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Ingat amanat agung, Tuhan Yesus mengutus, tapi Dia bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini konsekuensi dari iman kita jemaat. Konsekuensi dari keputusan kita mengikut Yesus. Kita akan masuk dalam penderitaan demi penderitaan. Saya pernah sampaikan kepada jemaat soal 3 cairan yang keluar dari Tuhan Yesus dan Paulus itu ya. Ada air mata, Tuhan Yesus, Paulus menangis di tengah-tengah penderitaan. Ada keringat, Tuhan Yesus dan Paulus bekerja keras. Kerja keras, itu penderitaan cuma dalam pelayanan mereka. Berkeliling Tuhan Yesus, Paulus perjalanan misi beberapa kali dalam penderitaan. Tapi yang ketiga, itu darah. Darah. Tuhan Yesus mati di salib. Paulus menjadi martir. Darahnya dicurahkan. Penderitaan. Tapi mungkin kita tidak bicara dulu nih soal darah. Penderitaan darah. Tapi kita bicara soal penderitaan. Bagaimana keringat? Bagaimana air mata? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang masuk dalam sebuah kehidupan Kristen yang berjerih lelah? Ya. Masuk dalam pelayanan, berjerih lelah, berkeringat. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang dengan air mata dalam penderitaan demi penderitaan? Itu ada bisa bicara soal masalah hidup kita setiap hari. Ya jangan dulu bicara soal penderitaan darah gitu karena iman kita. Tapi bagaimana soal penderitaan masalah-masalah setiap hari? Apakah kita
menjadi orang Kristen yang mau enaknya saja gitu, tidak mau masuk dalam ujian-ujian iman. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Gitu. Masalah-masalah setiap hari, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, masalah keuangan, masalah kesehatan dan sebagainya. Kita masuk dalam penderitaan itu, kita masuk dalam doa kita di hadapan Tuhan. Masuk dalam pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak ngata-ngatain Tuhan. Tapi berkata, Tuhan, saya tahu kalau Engkau mengizinkan masalah, problem, pergumulan ini datang dan ini menjadi penderitaan bagi saya. Saya tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah salah. Pasti Engkau punya maksud indah bagi saya. Pasti Tuhan mau saya dibentuk sedemikian rupa sehingga saya semakin menjadi anak-Mu yang berkualitas dalam hidup rohani saya. Bagaimana dengan masalah-masalah dosa juga dalam kehidupan kita setiap hari? Seringkali kita tidak mau masuk dalam pergumulan di mana kita harus, saya mau hidup suci, saya mau hidup kudus. Itu penderitaan, jemaat. Penderitaan. Waktu kita diserang oleh orang, waktu kita dihina oleh orang, waktu kita digosipin oleh orang, kan kita maunya ekspresi perasaan kita yang marah itu, awas kamu ya, awas kamu ya. Kita maunya kan nyerang untuk memberikan kepuasan kepada hati kita yang disakiti. Tapi seorang Kristen yang mau masuk dalam penderitaan karena dia milik Kristus, saya mau jaga hati saya. Wah, itu penderitaan. Saya tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya mau mengasihi dia. Saya mau mendoakan dia. Saya mau memberkati dia. Tidak mudah, jemaat, itu penderitaan. Tapi seorang yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dia tahu apa pilihannya. Dia tahu apa yang harus dibuat. Mari kita menjadi orang Kristen yang mengambil keputusan mengikut Yesus yang menderita sekalipun masuk dalam penderitaan itu. Yang ketiga, jemaat, keputusan mengikut Tuhan Yesus yang mati. Bukan hanya sekedar diutus, disiapkan. Bukan hanya sekedar menderita. Tetapi keputusan mengikut Yesus sampai mati. Mengikut Yesus keputusan. Keputusan mengikut Yesus sampai mati. Ayat yang ke-21 di situ disebutkan dibunuh. Dibunuh. Tapi dituliskan dalam ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak kuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita ambil keputusan, sekalipun saya mati, saya tidak akan mengubah iman saya. Sekalipun saya mati, saya akan tetap setia kepada Tuhan saya. Itu ada seorang wanita di Korea, waktu Korea sedang ditantang iman orang-orang Kristen di Korea. Lalu penantang-penantang orang Kristen itu datang dan wanita itu bilang dengan jelas kata-kata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati untuk Tuhan. Kata-kata siapa itu, jemaat? Itu kata-kata dari Ratu Esther. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita tahu kata-kata dari Sadrak, Mesak, Abednego itu dalam Daniel pasal 3 itu saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya kita semua sebagai jemaat menjadi jemaat yang mengambil keputusan yang pasti mengikut Yesus keputusanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang memutuskan untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya undang semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu lagi yang boleh kami dengarkan dan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey. Kiranya Tuhan memberkati beliau yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan, biar kiranya kami bisa mengikut Engkau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Pak Jeffrey Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tolong untuk kesehatannya, untuk pelayanannya, untuk semuanya dan bahkan keluarganya Tuhan berkati. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah rupiah-rupiah yang akan kami kumpulkan bisa kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan pujian, bawa persembahan-Mu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian mengikuti Yesus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita naikkan pujian ini, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu
namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini, kami mau berdoa Tuhan menyerahkan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa menyerahkan jemaat yang berulang tahun tanggal 15 Juni, Bapak Jolinson Sinaga dan Ibu Keti Solsepa, tanggal 16 Juni, Ibu Endang Setiawati, Bapak Joni Manarisip, dan Ibu Yohana Sianipar Boru Nainggolan. Tanggal 17 Juni, Saudari Marta Yuniarti Sinaga, dan tanggal 21 Juni, Ibu Nini Prasetyowati. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan mereka di waktu yang telah lewat, berkat-Mu yang berlimpah, perlindungan-Mu yang nyata. Kami menyerahkan waktu-waktu hidup mereka di depan dalam tangan-Mu, kiranya pertolongan dan penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Kami memberkati semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih untuk tim yang melayani pada hari ini. Berkat Tuhan tercurah berlimpah dalam hidup mereka. Mereka semakin menjadi hamba-hamba-Mu yang terus setia dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Hamba menyerahkan sekalian jemaat GMI Filipi Jakarta dan jemaat-jemaat yang lain yang beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, melindungi dalam seluruh perjalanan hidup. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan, mereka dikuatkan, dimampukan untuk terus melangkah. Di tengah-tengah wabah virus corona yang sementara terjadi, kiranya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi sekalian jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja yang layak menerima semuanya itu. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.